Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah kajian Ahad pagi Masjid Nurus Sa'adah, para bapak, para ibu yang semoga semua dalam keadaan keberkahan, semangat melaksanakan amal solih, selalu meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dengan semua itu, marilah kita senantiasa menghadirkan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah di hati kita, bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, betul-betul karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan semoga dengan kita selalu bersyukur, kita akan mendapatkan tambahan nikmat, dan sekaligus Allah mudahkan kenikmatan itu untuk beramal solih. Betapa Allah maha berkuasa untuk menimpakan kemudaratan, untuk menimpakan kesengsaraan, untuk menimpakan musibah kepada siapapun yang dikehendakinya. Kita telah berusaha, kita telah mempersiapkan. Barangkali ada juga usaha-usaha kita untuk menghindari dari bahaya musibah. Tetapi ketika Allah menghendakinya, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Barangkali kita bisa mengambil pelajaran dari adanya musibah kebakaran besar yang terjadi di California, betapa mereka telah mempersiapkan alat-alat yang luar biasa canggih, juga barangkali sudah memprediksi adanya perubahan iklim dan lain sebagainya, tetapi ketika Allah sudah menghendaki, maka mereka tidak bisa menolak, bahkan sepertinya kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga di musim penghujan ini, kita diberi selalu manfaat dari hujan yang Allah turunkan kepada kita. Hujan yang Allah turunkan bisa bernilai manfaat
bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyuburkan bumi, juga memperbanyak harta dan keturunan dari binatang maupun kita semua. Meskipun dampaknya juga sebagaimana kemarin hujan yang begitu lebat di hari Rabu ya, saudara-saudara kita yang berada di bawah banyak yang mendapatkan limpahan air, dan mungkin salah satunya dari Sumampir ini ya. Di bawah itu banyak yang rumahnya kemasukan air, Masya Allah. Mudah-mudahan mereka bersabar. Dan kelihatannya yang seperti ini belum sering terjadi di dekade sebelum sekarang. Nah, barangkali ada hal-hal yang harus diperbaiki. Mungkin edukasi kepada masyarakat supaya menjaga lingkungan, kerja bakti membersihkan saluran air, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini perlu selalu ditingkatkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman, suri tauladan kita yang telah Allah turunkan kepada kita untuk kita tiru, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-30, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib lakum. Katakanlah, jika kamu menyatakan cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka dengan mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kita, Allah akan memberikan ampunan kepada kesalahan-kesalahan kita. Maka perbanyaklah bersolawat yang ikhlas, yang syar'i, dan mudah-mudahan dengan itu semua kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan cinta kita kepada Rasulullah, dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tolok ukur daripada amal perbuatan adalah pada akhirnya. Kehidupan kita terisi dengan kegiatan-kegiatan, amal-amal, dan kehidupan kita tidak ada yang memungkiri pasti akan berakhir. Pasti ada batas, ada ajalnya. Kita sudah berusaha untuk beramal setiap hari. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah. Kita berusaha untuk menambah ilmu, kita berusaha untuk ikhlas. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menjamin, yang tahu bahwa akhir kehidupan kita adalah sebagaimana yang kita harapkan. Karena akhir dari kehidupan itu bisa bermuara kepada dua kemungkinan. Bisa akhir amal kehidupan kita dalam kondisi baik, dalam kondisi melakukan ketaatan, dalam kondisi terjaganya keimanan. Akan tetapi bukan kemungkinan, bukan hal yang tidak mungkin bahwa akhir kehidupan seseorang bisa berlawanan dengan yang kita harapkan. Bisa berakhir sedang melakukan kemaksiatan, bisa berakhir dalam sedang melakukan kesyirikan, tidak dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ada akhir yang baik yang disebut dengan husnul khotimah, ada akhir yang tidak baik yang disebut dengan su'ul khotimah. Nah, oleh karena itu Rasulullah selalu menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, ya munsharifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini pada ketaatanmu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkanlah, kokohkanlah hatiku untuk melaksanakan agamamu. Jadi hati kita bisa terkadang beriman, terkadang berkurang, terkadang
semangat, terkadang futur atau barangkali juga putus asa, malah bisa berhenti dari melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita belajar dari orang-orang yang solih, termasuk diantaranya adalah para sahabat-sahabat Nabi yang mereka meskipun sudah boleh dikatakan ada jaminan, ada kepastian akan dimasukkan ke dalam surga, dalam arti akan mendapatkan keberuntungan, tetapi pada diri mereka tidak ada kesombongan, tidak ada kepedean, tidak ada kemudian merasa yakin. Dengan keyakinannya itu kemudian amalnya menjadi lahanu wis dijamin mlebu surga iki. Lahanu wis kena iki aku arep mati syahid gitu. Tapi mereka malah justru khawatir betul dengan kehidupan mereka pada akhirnya. Ini bisa mereka dapatkan karena mereka sudah selesai dari dunia. Bagi mereka dunia itu tidak ada artinya. Dunia itu adalah tempat untuk berjuang dan mereka sudah yakin betul kenikmatan yang akan dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan di dunia. Sehingga bagi mereka dunia itu ya sebagai masro'ah, sebagai ladang yang akan mereka tinggalkan. Dan kenyataannya betul. Kita sudah sering belajar, kita sudah sering diingatkan betapa banyak saudara kita yang memiliki harta yang mereka kumpulkan berpuluh-puluh tahun, yang mereka jaga dengan sebaik mungkin, yang mereka khawatirkan berkurang, ternyata ketika mereka meninggal tidak ada harta yang dibawa, tidak ada rumah yang kemudian ditempatinya kembali, tetapi mereka meninggalkan itu semua. Yang ada hanyalah amal solih yang menyertai mereka. Kita bisa belajar dari sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disebutkan akan menjadi penghuni surga. Dan insya Allah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, merupakan satu kebenaran. Sahabat yang terkemuka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka disebutkan oleh Nabi Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga disebutkan akan menjadi penghuni surga. Umar di surga. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedikit pun tidak kemudian menjadi pede, menjadi memiliki katakanlah kepastian sehingga kemudian amalnya menurun. Justru Umar menjadi orang yang sangat luar biasa untuk kita contoh. Kalau dari riwayat awal kehidupannya, beliau adalah orang yang paling benci kepada Muhammad, paling benci kepada Rasulullah. Bahkan kebenciannya itu diungkapkan dalam perkataan, dalam perbuatan. Setiap bertemu dengan orang pasti yang dikatakan adalah mengolok-olok, menghina, mencaci maki Rasulullah. Tetapi pada akhirnya dia menjadi orang yang paling cinta kepada Rasul. Orang yang paling melindungi Rasulullah, bahkan rela berkorban apapun, harta benda, waktu, bahkan nyawanya demi keselamatan, demi mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar tidak menjadikan dirinya kemudian tenang. Dia selalu diliputi kekhawatiran. Setingkat Umar bin Khattab masih memiliki kekhawatiran dari akhir kehidupannya. Sehingga pernah Umar mengatakan seandainya dari langit itu ada suara
yang menyeru kepada seluruh manusia, wahai manusia, masuklah kalian ke dalam surga kecuali satu orang. Jadi kabeh kon mlebu surga kecuali ana wong siji sing ora bisa mlebu surga. Umar mengatakan, akulah orang yang paling khawatir menjadi satu orang tersebut. Masya Allah. Umar pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dibangunkan istana di surga, bukan rumah, tetapi istana, qasr. Ya. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, di surga aku melihat sebuah istana. Kalau istana ya pasti di dunia saja itu sudah sangat luar biasa. Apalagi benda, kenikmatan, barang yang ada di surga tidak seperti apa yang kita lihat di dunia. Meskipun namanya sama, di surga ada istana, di dunia ada istana. Tetapi istana yang ada di surga, rumah yang ada di surga, segala sesuatu yang ada di surga sangat tidak sama dengan apa yang ada di bumi ini. Sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah menyampaikan, di samping istana itu ada seorang perempuan yang sedang berwudu, ya bidadari begitu. Nah kemudian Rasulullah bertanya, liman hadzal qasr? Untuk siapa istana ini? Nah, kemudian orang itu menjawab, li Umar bin Khattab. Jadi milik Umar bin Khattab. Rasulullah menyampaikan kepada Umar, aku kemudian berlalu tidak banyak melihat, tidak banyak kemudian bertanya, karena aku tahu engkau adalah orang yang memiliki sifat pencemburu begitu. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, apakah pantas aku cemburu kepadamu? Artinya waktu itu ya silakan masuk ya Rasul, nggak apa-apa, silakan masuk. Umar sudah diberikan qasr, diberikan istana di surga, tapi tidak menjadikan dirinya tenang untuk memikirkan dari akhir kehidupannya. Demikian pula Umar juga sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mati syahid. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 3 orang sahabatnya yang sangat mulia, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan, berada di Gunung Uhud, ya, naik ke Gunung Uhud, kemudian Gunung Uhud itu bergetar. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Gunung Uhud itu, uskun, sesungguhnya diamlah wahai, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya yang ada di atasmu, yang sedang mendaki di atasmu adalah Nabi Allah, As-Siddiqun, yaitu orang-orang yang selalu membenarkan, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian wasyahidaini, dan 2 orang yang akan mati syahid. Qadarullah Umar bin Khattab, sebagaimana yang disebutkan Nabi tadi, 2 orang yang mati syahid bersama Utsman bin Affan, dua-duanya adalah syahid. Umar bin Khattab terbunuh syahid ketika melaksanakan sholat subuh, kemudian ditikam oleh orang yang bernama Abu Lulu al-Majusi, kemudian sampai dengan akhir hayatnya. Ada luka di perutnya yang sangat dalam, sehingga ketika Umar dibaringkan, ketika sudah ditusuk, ketika minum susu, susunya itu keluar dari bekas lukanya. Masya Allah. Umar sudah dijamin masuk surga, Umar sudah dibuatkan istana di surga, tetapi Umar bin Khattab tidak pernah menjadikan dirinya merasa terlalu pede. Nah, berbeda Masya Allah dengan kita semua, Bapak Ibu rahimakumullah. Kadang kita tidak pernah memikirkan akhir kehidupan kita. Terkadang kita juga lalai dari mengingat kematian, apalagi sampai mengingat akhirat. Yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam angan-angan kita ya hanya dunia. Hanya dunia. Sering kita tidak sampai memikirkan kepada akhirat. Bahkan barangkali di antara orang-orang yang sering lalai, barangkali sampai tidak pernah terlintas begitu. Tidak pernah terlintas tahapan-tahapan kehidupan kita setelah kematian di dunia.
Padahal Masya Allah tahapannya sangat panjang, permasalahannya sangat kompleks, lebih kompleks dari hal yang kita hadapi di dunia ini. Kita sering dibuat stres, kita sering dibuat terforsir untuk urusan pekerjaan, untuk urusan keduniaan kita, tapi kita tidak pernah serius, apalagi sampai stres memikirkan, khawatir terhadap akhirat kita. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha dan kita selalu berdoa untuk bisa mendapatkan akhir dari kehidupan kita, dan itu adalah satu kepastian. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Fir'aun yang kita kaitkan dengan akhir kehidupan. Ketika Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun mengumpulkan seluruh ahli sihir. Karena pada era itu yang paling top adalah masalah sihir. Nah, sehingga Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat yang bisa mengalahkan sesuatu yang sedang viral, sesuatu yang sedang booming pada saat itu, yaitu dengan tongkat. Nah, tongkat Nabi Musa ketika berhadapan dengan, ada yang mengatakan puluhan, ada yang mengatakan ratusan dari ahli sihir yang diundang oleh Fir'aun, bisa mengalahkan seluruh tipu daya sihir mereka. Dan penyihir-penyihir yang jumlahnya sangat banyak itu, yang barangkali sudah sangat lama berkecimpung dalam kemaksiatan, di dalam kesyirikan, kemudian di dalam perbuatan yang tidak baik, mengakui betul, tahu betul, yakin betul bahwa apa yang dibawa oleh Musa bukanlah sihir, tapi sebuah kekuatan yang datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dengan rela mereka kemudian menyatakan percaya kepada Tuhannya Musa, beriman kepada Allah. Padahal sebelumnya adalah mereka orang-orang yang penyihir lah. Penyihir ya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya berkolaborasi dengan jin, berkolaborasi dengan setan. Nah, Fir'aun menuduh bahwa penyihir-penyihir itu sudah bersekongkol. Kamu adalah murid-muridnya Musa dan Musa adalah gurunya. Ini tipu daya semua. Nah, meskipun mereka diancam akan disiksa, akan disilangkan tangan dan kakinya, akan dipenteng lah cara bahasa Jawane. Kemudian akan digantung di pangkal-pangkal pohon, tapi mereka kemudian tetap dalam keimanannya. Rabbana afrih alaina sobron. Wahai Tuhan kami, curahkanlah kesabaran kepada kami. Jadi mereka diancam, mereka katakan intimidasi oleh Fir'aun, tidak sedikit pun goyah. Padahal mereka adalah semula dalam keadaan orang-orang yang syirik, orang-orang yang berbuat tidak baik. Sampai dengan akhirnya ketika mereka betul-betul disiksa oleh Fir'aun, dibunuh oleh Fir'aun, keimanan mereka belum berumur 1 hari. Tetapi akhir kehidupan mereka adalah baik adanya karena husnul khotimah. Berbeda dengan kisah yang ada di dalam surah Yasin, seorang ulama Bani Israel, ada yang menyebut namanya itu adalah Bala'am. Ulama ini sangat luar biasa, menguasai tafsir dari Taurat, kemudian juga disebut sangat mustajab kalau berdoa. Tetapi karena tergiur oleh kemewahan dunia, kemudian menjadi menyimpang, menjadi pengikut dari penguasa yang akhirnya keluar dari ajaran Taurat yang semula sudah bertahun-tahun dia menjadi ulama, bahkan doanya adalah sangat dikabulkan, berakhir dengan tidak baik. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ada penyebab-penyebab yang harus kita pahami sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama, dan mudah-mudahan kita bisa menghindari seseorang bisa menjadi akhir kehidupannya tidak baik disebabkan oleh beberapa hal.
Di sini akan kami sebutkan 5 hal yang bisa menjadikan seseorang berakhir dengan su'ul khotimah atau berakhir dengan keburukan. Yang pertama adalah orang yang suka melalaikan sholat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal'iyadzubillah, mohon maaf, kita bermohon kepada Allah untuk terhindar dari perilaku ini. Jadi orang yang gemar melalaikan sholat, menyepelekan, menganggap sholat itu adalah tidak penting, bahkan menjadi beban dalam kehidupannya, bisa dikhawatirkan kalau terus-menerus tidak bertaubat, tidak merubahnya, bisa berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Ketahuilah Bapak Ibu rahimakumullah, sholat itu adalah ibadah yang sangat agung. Dari cara pensyariatannya saja, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ada perbedaan. Kalau ibadah puasa, zakat, haji, Allah memerintahkan melalui wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi untuk ibadah sholat, di dalam riwayat Rasulullah dihadapkan kepada Allah secara langsung ketika peristiwa Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina pada satu malam. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah melanjutkan Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik, kemudian naik sampai ke sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha, ya. Jadi langit penghabisan, langit yang terakhir. Di sanalah kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah, meskipun Rasulullah tidak melihat langsung Allah, tapi Rasulullah kemudian mendapatkan perintah secara langsung kepada umatnya untuk melakukan sholat, kewajiban sholat. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, pensyariatan sholat ini awalnya adalah sangat banyak, tapi karena kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, kemudian dikurangi sehingga sampai dengan yang telah diwajibkan, yaitu sholat fardu sebanyak 5 waktu. Bisa dikatakan ringan kalau dibandingkan dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehari semalam Allah memberikan 24 jam. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 kali. Kalau dibuat rata-rata, 1 kali melaksanakan sholat itu 10 menit lah. Ini sudah insya Allah khusyuk. Kalau jamaah tadi subuh jangan dihitung dari datanya ke masjid, tapi pelaksanaan sholatnya itu nggak sampai 10 menit. Karena hanya 2 rakaat. Zuhur yang 4 rakaat pun dilakukan dengan cukup baik, itu ya mungkin tidak sampai dengan 10 menit. Taruhlah setiap sholat itu 5 kali 10 menit, hanya 50 menit. Tidak ada 1 jam. Masih ada 23 jam 10 menit yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kegiatan yang lain. Tapi kalau dikatakan berat, ya memang berat. Karena sholat itu butuh kehadiran hati, butuh kesadaran. Dan yang barangkali menjadikan orang-orang sering melalaikan sholat, tidak ada sanksi secara langsung, baik secara lahir maupun batin, bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Mohon maaf, barangkali antara yang bangun kemudian hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan orang-orang yang tidak bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, secara fisik, secara lahir tidak ada perbedaan. Bahkan mereka sudah ada yang subuh tidak datang ke masjid, sudah siap-siap untuk berolahraga, diberi kesehatan oleh Allah, tetap diberi kebugaran. Nah inilah barangkali, sehingga ketika sanksinya tidak diberikan secara langsung,
banyak orang yang lalai tapi tidak merasa berdosa, terus menerus dalam kelalaiannya. Dan kita yakin meskipun pahala yang diberikan oleh Allah tidak dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk uang, kita semangat untuk melakukannya karena yakin sholat itu adalah sebuah kewajiban yang ketika ditinggalkan kita akan sangat berdosa, dosa besar meninggalkan kewajiban sholat. Apalagi kalau barangkali ada hadiah, ada balasan langsung, pasti orang akan berduyun-duyun datang ke masjid ini. Mungkin takmir lah, sebulan sekali lah, mungkin ya, atau tiap minggu. Siapapun yang subuh pada hari Minggu mengikuti sholat subuh, ngaji ahad pagi, setelah itu mendapatkan ya 50.000 lah. Ya. Setiap sholat di sini mungkin awalnya nggak diberitahu. Setelah selesai, coba bapak-bapak buka sajadahnya. Masya Allah ada 50.000. Kemudian minggu ngisuk sekeluarga wong 5 digawa kabeh. Mungkin jam 3 sudah bangun, jangan ketinggalan subuh pagi ada hadiah. Boleh orang nana bar gue. Nah, kita tidak mendapatkan itu secara langsung. Tapi ketika Rasulullah menyebutkan 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh bernilai lebih baik daripada bumi dan seisinya, kita yakin melakukannya. Kita yakin akan mendapatkannya. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang melalaikan kewajiban sholat. Ketahuilah juga bahwa amal ibadah manusia yang pertama kali akan dihisab, akan diaudit ketika kita menghadap Allah kelak, bukan dari amal haji yang pelaksanaannya butuh waktu yang lama, butuh ngantri, butuh biaya, butuh tenaga, meninggalkan keluarga, tanah air, tapi yang dinilai adalah dari perbuatan amal sholatnya. Sekaligus menjadi tolok ukur daripada kebaikan nilai ibadah yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Tirmidzi bersabda, awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat, maka apabila ibadah sholatnya baik, solih ya. Saluhat artinya genap, kewajiban 5 waktunya dilakukan dengan syarat dan rukun yang terpenuhi, dengan adab-adab yang juga kita berusaha untuk memenuhinya. Jadi sholat sepenuh hati, yang khusyuk, yang tumakninah, artinya sholat yang sholih, sholat yang baik. Faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah beruntung dan dia telah mendapatkan kemenangan. Nah, sholatnya ini bukan amal yang lain, bukan hartanya, bukan anak keturunannya, apalagi jabatannya. Malah anak, harta, keturunan, jabatan ini bisa menjadi masalah ketika sholatnya tidak baik. Insya Allah kalau orang sholatnya terjaga, sholatnya khusyuk, amal-amal yang lain akan mengikutinya dengan baik. Gak mungkin orang yang rajin untuk berpuasa Senin Kamis kalau tidak didasari dengan ibadah sholatnya dengan baik. Orang yang sholatnya baik insya Allah akan amanah ketika diberi harta, ketika diberi jabatan, ketika diberi sesuatu, dia akan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi fa'in saluhat qad aflaha wa anjaha. Dalam hadis yang lain disebutkan fa'in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya itu baik, maka amal yang lain akan menjadi baik pula. Berbakti kepada orang tuanya dinilai baik. Amanah di dalam bekerja, lelah letihnya mencari nafkah dinilai baik.
kalau sholatnya baik. Tapi coba betapa kita perhatikan saudara-saudara kita yang mencari rezeki begitu getol sampai dengan melupakan sang pemberi rezeki. Mereka lupa waktu ketika mencari rezeki, melalaikan sholat. Dagangan tidak ditutup ketika sudah masuk waktu Jumat, ketika waktu sholat sibuk untuk meladeni pedagang, sibuk untuk bekerja. Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan supaya tinggalkan. Tunaikan sholat baru dikerjakan pekerjaan yang berikutnya. Kecuali jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak bisa ditunda. Jadi kalau ada sekedar rapat, kemudian ada sekedar kegiatan yang bisa di-cancel dulu, tinggalkan untuk mengikuti sholat jamaah. Asar, maghrib, isya. Kecuali barangkali tinggal yang tidak bisa ditinggalkan pekerjaan yang apabila ditinggalkan mendatangkan kemudorotan. Profesi dokter sedang melakukan operasi, operasinya berjalan lama sebelum zuhur sampai masuk zuhur, bahkan mungkin sampai selesai mungkin sekitar jam 2. Nah, kalau ditinggalkan akan mendatangkan mudarat, maka uzur untuk menunda sholat ini dibenarkan. Namun kalau sekedar hanya sibuk pekerjaan yang bisa ditinggalkan atau mungkin rapat yang bisa ditunda berikutnya, ini segera tunaikan sholat. Dan mari kita laksanakan yang seperti ini. Kemudian fa'in fasadat, maka apabila sholatnya itu adalah rusak, faqad khaba wa khosir, maka sungguh dia akan merugi, kemudian dia telah gagal. Jadi tidak mendapatkan kebaikan sama sekali, mendapatkan kegagalan. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk mendidik anak kita. Barangkali yang sudah sepuh yang hadir di sini, anaknya sudah semua dewasa, cucu kita. Karena Allah memerintahkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Salat adalah pekerjaan ibadah yang bisa membentengi kita, membentengi anggota keluarga kita dari jilatan api neraka. Yang meninggalkan salat akan ditempatkan di dalam neraka. Bahkan ada yang menyebut di neraka sakor. Ketika penduduk neraka sakor ditanya mengapa dijadikan penduduk neraka sakor, dia mengatakan dahulu kami tidak termasuk orang yang melakukan sholat. Jadi meninggalkan sholat, melalaikan sholat, ini sangat berbahaya, bisa menjadikan kita su'ul khotimah. Akhir dari kehidupan kita di dunia maupun nanti di akhirat akan mendapatkan keburukan-keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Mari jaga keluarga kita. Ketika panjenengan kagungan cucu umur 7 tahun, Rasulullah memerintahkan supaya mulai diajarkan sholat. Setelah pembiasaan ini terus menerus pendampingan, diingatkan, dibimbing, dibawa ke masjid ya. Ketika waktu sholat diingatkan, namanya anak-anak begitu. Tidak ada yang kemudian langsung begitu dengar adzan, langsung mereka wudu, kemudian pergi ke masjid. Masya Allah, ini kalau memiliki anak cucu seperti ini sangat membanggakan, sangat bersyukur. Sing akeh ya begitu anak waktu sholat begitu, ya nanti menunda-nunda, mengkolah. Bahkan kalau kita tidak memerintah, tidak membimbing, boleh dikatakan pasti tidak akan melakukan sholat. Karena godaannya begitu berat. Itu anak-anak. Nah kalau kita yang masih berperilaku seperti anak-anak, padahal umur kita sudah tidak anak-anak lagi, bahkan sudah boleh dikatakan kakek-kakek, ya sangat rugi begitu. Sangat rugi. Harusnya dalam kehidupan kita satu pedoman, tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan melaksanakan sholat. Jadi betul-betul azan itu kita rindukan, kita nantikan, kita persiapkan. Panjenengan harus hafal jadwal waktu sholat.
dengan pergeseran-pergeserannya. Sehingga di dalam hati kita selalu ingin hadir dalam kegiatan sholat berjamaah. Dan ikhtiar itu kita wujudkan dengan bismillah aja nganti telat jamaah begitu. Bismillah aja nganti masbuk terus menerus. Kecuali ya sesekali ya. Misalkan nun sewu wungune mandan telat subuh. Ya bar subuh kan biasanya ada kegiatan ke belakang yang lainnya. Mau ini ora kerasa, ning berharap mangkat masjid jadi kerasa gitu loh. Jadi kerasa. Nah ini kalau dipaksakan berangkat nggak nyaman juga. Rasulullah memerintahkan tunaikan dulu hajatnya. Ini nggak apa-apa kalau misalkan sesekali ya disiasati. Besok bangunnya lebih awal. Jadi yang kerasa urung nabrak azan gitu. Nah selalu terlambat karena urusan yang sama kan berarti kita yang tidak bisa mensiasati. Kita yang lemah dalam hal ini. Nah nggak apa-apa sesekali telat ya. Kemudian zuhur juga demikian. Ini bapak-bapak yang sudah purna begitu banyak waktu, masya Allah datang lebih kasih karena menunggu sholat didirikan mendapatkan pahala seperti sudah melakukan ibadah sholat. Jadi ada intizarus sholat, ada menunggu sholat, bisa berdoa. Apalagi kalau di sini mengikuti adzan belum dikumandangkan, sudah sampai di masjid, kita duduk menirukan lafal adzan, ya, sampai dengan merenungi, meresapi. Adzan selesai, kita berdoa, bersolawat kepada Nabi. Kemudian ada kesempatan untuk melakukan qobliyah, ada kesempatan berdoa, ya. Doa antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajabah. Banyak sekali kemanfaatan yang bisa diambil dari mementingkan sholat pada awal waktunya. Nah, coba kalau kita datangnya sudah mepet ya, pertama tergesa-gesa. Mungkin malah kedagar-dagar. Buka kelawang malah keliru, kudu digeser malah ditabrak. Kan mau nih jeder gitu. Jamaahnya kagesa apa sih kami izin telat kedagar-dagar. Nah, sang-serang sung-surung begitu loh. Apalagi kalau sampai dengan aduh wis kari tahiyat akhir orang ketuman. Nah ini tidak, ya alhamdulillah masih hadir di masjid. Tetapi kalau bisa lebih diusahakan lebih awal sangat baik. 3 tahun pembiasaan. Kemudian sampai setelah 10 tahun anak kita belum juga ada perbaikan kesadaran untuk melakukan sholat ya. Isi kudu perintah, isi kudu elingna, ya kita sabar, kita doakan. Boleh dipukul, boleh dikerasi, boleh diambil sanksi, tapi sanksinya yang tidak membahayakan. Ya kalau sekarang mungkin ya HP-nya disita, ya apa mungkin uang sakunya dikurangi, ya jangan dipukul yang menyebabkan sampai kelenger begitu ya, orang sholat begitu. Kalimatnya kan dipukul 4.000 begitu. Enggak salah dipukul, tapi pukulnya pukul yang mematikan ya salah gitu. Nah, kalau keluarga kita juga, anak istri kita, meskipun barangkali anak kita sudah dewasa, sudah berumah tangga, tetap kita ingatkan, jangan lupa sholatnya melalui pesan yang kita sampaikan ya. Kalau anak kita tidak berada di rumah, mungkin kegiatannya banyak, bocah sekolah siki ngungkuli wong ode. Isi sekolah begitu loh. Masih sekolah, masih SMA. Itu pulangnya sampai asar, bahkan sampai maghrib. Kita ingatan waktunya asar, jangan sampai lupa melakukan sholat asar. Ya. Orang kena diperintah lah bocah sikila. Esok mangate kedagar-dagar, bali-bali ini wis wengi. Dia jangan bantu wong tua dalam segi apa ya. Nyapu be ora sempat. Malah kadang masya Allah sudah SMP memenuhi kebutuhannya saja nggak bisa. Sepatu, baju harus disiapkan oleh orang tuanya. Boro-boro ngumbai, boro-boro nyetrika ya. Anak maning sing didulang karo cekelan HP, ya Allah. Jadi wis SMP dolanan HP didulang ya orang tuanya yang salah ya. Enggak apa-apa misalkan sambil diantar di mobil sambil disuapin ya, karena memang zaman siki kok anak bocah sekolah mangkat dewek. Apa maning melaku apa ngebit, enggak ada. Era kita dulu masya Allah mungkin berangkat sekolah ora sarapan, ora sangu, wong tuane ora ngerti.
Bali pun seperti itu. Lho siki mangkat dijujuk kena, bekal diberi, sangu diberi, pulang dijemput, bukunya komplit, kudu nimbak bocah siki pinter-pinter kabeh. Gizinya terpenuhi, ya Allah. Tapi masya Allah kenyataannya nggak seperti itu. Panjenengan yang dulu hanya makan telur dibagi 4, gitu ya. Iya, bisa selesai sekolah, nilainya bagus, masya Allah. Bisa menjadi orang yang sukses. Lalu bocah siki ndok segelundung begitu. Nanti tomei mbok kan? Iya. Angger ganu bocah nyaluk madang tomei, siki bocah ora gelem madang tomei. Ndok jere putih-putih tok sing gelem. Sing kuning napa mau seret. Kon ngelek tok ora gelem. Kon ngelek tok ora gelem begitu, masya Allah. Ya zaman ya Pak seperti itu. Ganu anak bocah sing duwe HP, ya Allah, sekarang harusnya ancamannya juga sangat luar biasa. Niku seniki anak putune kula panjenengan niku ngalamin zaman yang seperti itu. Maka kita harus betul-betul berdoa kepada Allah. Karena yang bisa menjaga, bisa melindungi Allah dari cucu kita dari godaan-godaan gempuran zaman yang sangat luar biasa. Insya Allah ketika kita selalu berdoa, ya mangsane sholat ya dilalah karo bocah sing seneng sholat, begitu loh. Berteman dengan teman yang suka sholat. Ya kalau berteman dengan yang suka balapan, suka apa ya, mungkin sholatnya akan dilalaikan. Bal-balan urung asar nganti maghrib, asare ilang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari sholat ini betul-betul hal yang sangat prinsip, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Panjenengan arep kagungan anak tambahan mantu, ya dilihat sholatnya di situ. Jadi calon mantuku ki sholatnya kepriwe, bisa sholat apa ora? Jajal konadan dites ora apa-apa. Enggak apa-apa kan? Panjenengan mau punya mantu laki-laki, coba dicek azan, enggak apa-apa sebetulnya. Bacaan Qur'annya. Loh kita menang kok. Kita berhak untuk menolak dan kita berhak untuk memilih, dan ada pilihan. Jangan hanya dilihat dari segi keduniaannya saja, dari segi fisiknya saja, tapi sholatnya harus betul-betul kita perhatikan. Sholat itu termasuk zikir, sehingga ketika sholat itu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Panjenengan nanti sekondur dari tempat ini, panjenengan mendapatkan ketenangan. Bahkan insya Allah kalau itu termasuk jenis ketakwaan kita kepada Allah, kita sedang memiliki beberapa permasalahan, Allah akan menjadikannya sebagai wasilah untuk mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar. Masya Allah. Yakin, ini harus diikuti dengan keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita jadikan keluarga kita, diri kita, dan saling mengingatkan untuk melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya puas dengan yang kita lakukan, pelajari doa-doa sholat, dipahami betul, kemudian juga diresapi supaya sholat kita menjadikan sebuah kenikmatan dan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, hujan, kemudian panas bukan sebuah rintangan, pasti akan dilaksanakan juga. Tapi kalau belum menjadi sebuah kebutuhan, lanu udan gerimis lah, orang melanggar ya patut ya. Banyak hal yang untuk mantes-mantes diri kita untuk tidak melakukan sholat. Bahkan masya Allah terkadang sholatnya itu karena riya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ingin mendapatkan pujian, nol itu pahalanya, hilang semua pahalanya. Mari kita ikhlaskan, kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Demikian satu hal dulu ya. Ini waktunya sudah jam 6 kurang seperempat. Sekarang subuhnya sudah siang. Saya sudah janji jam 6 ada di Masjid Tanjung, di depannya Pak Kifni, ada jadwal sampai jam 7. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita lanjutkan insya Allah pada kesempatan yang lain. Selalu berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan berdoa untuk diberi husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah. Tidak ada yang tahu kapan waktu kita akan berakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.